Bismillah, halo semuanya. Video ini kita akan membuat website portofolio dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript dari awal sampai dengan akhir. Dan juga kita akan manfaatkan icon-icon yang dimiliki oleh Font Awesome untuk membuat website kita menjadi lebih menarik lagi. Bagian awal kita akan belajar membuat menu dengan menggunakan properti CSS, yakni adalah flexbox untuk mengatur layoutnya. Di bagian kiri ini adalah logonya, kemudian di bagian kanan ini adalah menu-menu kita. Nah, di bagian bawah dari menu kita akan buat semacam jumbotron untuk menampilkan background gambar. Kemudian di bagian atasnya kita akan kasihkan warna hitam ya dengan menggunakan opacity, jadi agak samar-samar seperti ini. Dan di atas dari gambar tersebut kita akan berikan tulisan, kemudian kita juga akan berikan tombol besar di sana. Nah, di bagian bawah dari jumbotron ini kita akan berikan statistik dengan menggunakan icon dari Font Awesome, sehingga di sini saya contohkan saya menggunakan years experience, kemudian di sini ada menampilkan student. Kemudian di bagian paling kanan di sini menampilkan dengan jumlah subscriber yang dimiliki. Tentunya teman-teman bisa memilih untuk icon-icon yang lain. Kemudian info apa yang akan teman-teman tampilkan bisa teman-teman sesuaikan juga. Di bagian bawah dari statistik ini kita bisa gunakan area tersebut untuk menampilkan cost. Contohnya di sini saya menampilkan untuk premium course atau juga bisa kita gunakan untuk menampilkan portofolio dari produk kita. Dan di sini kita akan gunakan yang namanya grid CSS sehingga tampilannya menjadi lebih tertata seperti ini. Ada 3 buah kolom, kemudian barisnya juga menyesuaikan dengan data yang kita miliki. Di bagian bawah dari premium cost kita akan menampilkan informasi tentang saya. Bisa kita masukkan informasi tentang diri kita sendiri. Kita juga bisa masukkan foto, description, dan juga kita bisa tampilkan di bagian bawahnya ya link menuju sosial media yang kita miliki. Di bagian bawah dari info tentang saya ini kita akan menampilkan hampir sama dengan di bagian premium cost tadi, tetapi di bagian bawah ini kita akan masukkan yang tipenya adalah free ya. Tampilannya hampir sama, tetapi layoutnya saja yang akan kita bedakan seperti ini. Dan tampilan dari web kita ini sudah responsif ya teman-teman, artinya dia akan menyesuaikan dengan lebar layar dari aplikasi yang membuka web kita ini. Dan di bagian menu, kita akan ubah dia menjadi hamburger menu untuk ukuran layar tertentu, sehingga jika ukuran layar sampai pada tertentu, dia akan berubah menjadi seperti ini ya. Sehingga kalau misalnya kita klik, dia akan menampilkan untuk menunya, dan ikonnya bukan lagi menjadi bar seperti yang di awal tadi, dia akan menjadi bentuknya cross seperti ini. Kalau kita klik lagi, maka menunya akan menjadi hilang seperti ini. Teman-teman bisa ikuti tutorial ini dengan menggunakan beberapa tools yang saya gunakan. Untuk text editor, tempat kita akan melakukan coding, saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman yang belum punya untuk Visual Studio Code bisa download terlebih dahulu. Untuk ekstensi yang saya gunakan di Visual Studio Code ini adalah Live Server, sehingga perubahan yang kita lakukan di script HTML atau CSS atau JavaScript kita nanti bisa langsung tampil perubahannya di browser kita tanpa perlu kita melakukan refresh secara manual. Browser yang akan saya gunakan di sini adalah Google Chrome ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan browser yang sama untuk mengikuti langkah yang akan kita ikuti bersama. Kalau preview dari project kita sudah teman-teman lihat dan juga teman-teman sudah mempersiapkan untuk tools yang kita perlukan untuk menyelesaikan project kita, mari langsung saja kita mulai project kita ini. Bismillah ya, kita akan mulai yang pertama membuat sebuah folder dan kita akan letakkan di bagian desktop kita. Ya, di bagian desktop ini silahkan diklik kanan, kemudian pilih di bagian new, kemudian pilih di bagian folder. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk satu buah folder, kita akan memberikan nama di bagian folder tersebut. Misalnya di sini kita akan memberikan nama dengan nama template minus website minus portofolio begini. Ya, kemudian silahkan di enter. Nah, selanjutnya kita akan membuka untuk folder tersebut di bagian VS Code kita. Kita buka terlebih dahulu untuk VS Code yang kita miliki. Kemudian nanti dari folder ini kita akan klik ya, kemudian kita akan geserkan dan kita masukkan ke bagian VS Code kita ini. Caranya silahkan diklik saja, kemudian kita geser dan kita masukkan ke bagian VS Code. Ya, tinggal kita lepaskan saja. Nanti folder template website portofolio ini akan terbuka di bagian VS Code kita ini. Selanjutnya di bagian dalam dari template website portofolio ini kita akan membuat satu buah file pertama yang akan kita letakkan di bagian folder tersebut. Dan file pertama yang akan kita buat adalah file index.html. Nah, caranya silahkan diklik di bagian atas, ya, ada tombol new file. Kemudian masukkan nama filenya adalah index.html, seperti ini. Ya, kemudian langsung di enter saja. Nah, di bagian file index.html ini kita akan membentuk untuk HTML, ya, kemudian kita akan masukkan body, serta kita akan masukkan semacam styling, ya, atau CSS di sana. Nah, untuk memudahkan proses kita bekerja di bagian project kita ini, ada 2 buah ekstensi yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah Live Server, kemudian yang kedua ekstensinya adalah Auto Close Tag, teman-teman. Ya.
Kalau teman-teman belum punya untuk 2 buah ekstensi tadi, silahkan dipilih di bagian extension, kemudian silahkan dicari untuk 2 buah ekstensi tadi. Yang pertama adalah live server, silahkan dimasukkan live server, ya. Silahkan dicari live server. Nah, live server ini gunanya untuk apa? Gunanya kalau kita akan melakukan perubahan di bagian file HTML misalnya, atau di bagian file CSS nanti, ataupun di bagian file JavaScript. Ketika kita melakukan penyimpanan nanti, dan ketika kita membuka untuk project kita, otomatis dia akan di-reload otomatis oleh ekstensi ini. Sehingga kita tidak perlu melakukan refresh manual di bagian browser kita. Ya, silahkan di-install, kemudian langsung di-enable. Ini adalah ekstensi yang pertama. Untuk ekstensi yang kedua adalah auto close tag, teman-teman. Ya, silahkan dicari auto close tag. Nah, apa guna dari auto close tag ini? Auto close tag ini akan memudahkan kita ketika kita membentuk sebuah tag, maka dia akan otomatis ditutup oleh ekstensi ini. Misalnya, saya akan membuat tag begini ya, HTML begini. Ya, dia akan otomatis menutup dari tag yang kita buka, HTML, kemudian otomatis akan dibuat untuk HTML penutupnya. Begitu juga kalau kita masukkan body begini, maka dia akan otomatis ditutup ya di bagian bodinya. Ya, nama ekstensinya adalah auto close tag ya. Silahkan diinstal 2 buah file tadi. Nah, selanjutnya di bagian file index.html ini untuk mempercepat proses kita, teman-teman, kalau kita menggunakan VS Code, silahkan dimasukkan saja dengan tanda seru seperti ini. Ya, kemudian dipilih di bagian atas. Nantinya dia akan otomatis membentuk untuk doc tab-nya, HTML-nya, head, meta, ya, kemudian title, head, kemudian body, serta body penutupnya, serta HTML penutupnya. Nah, di bagian awal ini kita akan mengganti terlebih dahulu untuk title-nya. Misalnya title-nya kita ganti menjadi, misalnya saya akan masukkan namanya adalah website portofolio begini. Ya, kemudian di bagian body saya hanya akan memasukkan untuk tulisan ringkas saja. Misalnya, halo, saya website portofolio begini. Ya, saya masukkan, halo, saya website portofolio. Kemudian kita akan menggunakan ekstensi yang kita baru saja install tadi. Untuk ekstensinya adalah live server. Ya. Caranya di bagian file index.html ini silahkan diklik kanan. Kemudian pilih di bagian open with live server, teman-teman. Ya. Silahkan diklik saja. Nantinya dia akan melakukan pemrosesan di bagian VS Code kita dan dia akan membuka untuk ekstensi live server ini di bagian browser kita. Sehingga nanti tulisannya adalah halo saya website portofolio. Dan ini adalah tampilan file index.html kita. Coba saya sedikit minimize dulu. Kemudian saya geser ke sebelah kanan. Kemudian coba saya agak besarkan sedikit. Ya. Misalnya di sini saya ganti bukan lagi halo website portofolio. Misalnya di sini saya masukkan untuk penggantian ya. Misalnya di sini saya di-reload otomatis ya. Silahkan teman-teman perhatikan. Nantinya kalau misalnya saya simpan begini saja, otomatis ya, otomatis saya simpan, maka otomatis akan dirubah di bagian browsernya sehingga langsung tampil ya untuk perubahannya tanpa kita perlu melakukan refresh manual ya di bagian browser kita ini. Ya, ini adalah penjelasan sedikit tentang live server. Nah, selanjutnya karena di sini kita mempunyai untuk HTML-nya dan untuk membuat dari tampilan website kita lebih menarik, kita memerlukan yang namanya style CSS, teman-teman ya. Kita memerlukan CSS. Nah, untuk memasukkan CSS-nya, kita bisa masukkan di sini dengan menggunakan snippet yang disediakan oleh VS Code. Kita bisa tuliskan dengan link kemudian titik 2 CSS seperti ini. Ya. Maka dia akan membentuk link rel style sheet href style.css. Ini artinya apa? Artinya dia akan membuat sebuah link ya di mana linknya akan mengarah kepada style.css. Nah, CSS sendiri dia digunakan untuk membuat tampilan, misalnya di sini kita punya untuk filenya adalah HTML. Ya, tampilan dari file HTML kita ini menjadi lebih menarik ketika dibuka di bagian browser. Ya. Nah, kita akan membuat untuk file style.css-nya ini. Nah, untuk mempermudah prosesnya dan juga membuat dari struktur file kita menjadi lebih rapi, kita akan masukkan untuk file style.css ini di bagian folder CSS. Ya, sehingga nanti kita akan buat satu buah folder, nama foldernya adalah CSS, dan di dalam folder CSS ini kita akan buat sebuah file,
Nama filenya adalah style.css ya. Silahkan dibuka di bagian Explorer. Kemudian kita akan buat sebuah folder baru. Pilih di bagian New Folder di bagian atas ya. Kemudian kita berikan nama dari foldernya adalah CSS begini. Oke, kemudian kita masukkan di bagian dalam dari folder CSS ini satu buah file baru. Nama filenya adalah style.css. Ya, sehingga strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada file index.html dan kemudian ada folder CSS. Di bagian dalam dari folder CSS ada file namanya adalah style.css. Di mana file style.css ini akan menampung dari styling ya atau tampilan dari file HTML kita. Nah, di bagian awal ini apa yang akan kita buat? Yang akan kita buat kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, ini adalah tampilan hasil akhir nanti yang akan kita buat. Kita akan membuat di bagian atas, ini ada logonya, kemudian di bagian sebelah kanan ada menu-menunya. Ada 3 buah menu di sini, 1, 2, 3. Kemudian di bagian bawah dari menu kita akan membuat untuk semacam hero ya, atau jumbotron. Kemudian ada tulisan di atasnya dari background-nya ya, kemudian ada tombolnya dan di bagian belakangnya ada background dan di atas background ini ada semacam opacity teman-teman ya, sehingga warnanya menjadi samar-samar seperti ini. Ya, ini adalah hal yang akan kita buat pertama kali. Nah, untuk membuatnya pertama kita akan membuat di bagian atas dulu, ya ini adalah di bagian menu. Ya, saya akan membuka untuk VS Code saya. Dan kita menuju ke bagian file index.html. Saya akan hilangkan untuk H1-nya ini. Ya, sementara saya close dulu untuk Explorer-nya. Saya akan hilangkan untuk H1-nya. Nah, di sini kita akan membentuk yang pertama adalah tag nav, teman-teman. Ya, tag nav. Silahkan dituliskan nav begini. Maka dia akan membentuk untuk nav pembuka serta nav penutup ya. Kalau teman-teman sudah punya yang namanya auto class tag tadi. Ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan nav artinya kita akan membuat navigasi, teman-teman. Ya, kita akan membuat navigasi. Di HTML dia biasanya digantikan dengan tulisan nav ya, yang artinya adalah navigasi. Nah, supaya di bagian navigasi ini dia punya semacam pembungkus ya. Jadi di bagian dalamnya ada pembungkusnya. Sehingga kita bisa tentukan, misalnya kalau kita lihat di sini ya, di bagian paling atas ini, background-nya yang warna kehitam-hitaman ini, semuanya di sini adalah nav. Tetapi kalau kita lihat di sini, di bagian tengahnya ya, ada posisi yang menentukan di bagian tengah ya. Kalau kita lihat di bagian sini ada logonya agak ke tengah ya, kemudian menunya juga mendukung ke bagian tengahnya. Nah, di sini kita berikan yang namanya wrapper, teman-teman. Ya, supaya posisinya menjadi lebih tertata ya. Saya akan masukkan di sini dengan .wrapper. Ya, sehingga nav kemudian wrapper. Nah, di bagian dalam dari wrapper kita akan bentuk 2 buah hal. Yang pertama adalah logonya, kemudian yang kedua adalah menu ya. Kita akan buat 2 buah div di bagian dalamnya. Div yang pertama, kemudian kita buat div yang kedua. Div yang pertama adalah logo. Kemudian, div yang kedua adalah menu. Kita tuliskan seperti ini dulu. Coba kita lihat untuk isiannya. Tulisannya hanya seperti ini ya. Tampilannya hanya isian logo dan juga menu. Masih sederhana saja. Nah, sekarang coba kita akan memberikan styling ya teman-teman ya di bagian logo dan juga menu ini di bagian class wrapper. Ya, silahkan masuk ke bagian style.css. Di sini kita akan memasukkan untuk HTML-nya dulu. HTML, kemudian kita berikan body. Ya. Kita berikan margin kosong saja supaya dia tidak punya jarak ya dengan di bagian HTML kita. 0px, di sini kita berikan paddingnya juga 0px juga, padding 0px. Ya, kemudian kita tentukan misalnya untuk font size-nya misalnya adalah 16 pixel. Ya, kita berikan 16 pixel. Kurang lebih hampir sama dengan yang kita punya tadi. Kemudian di sini kita akan berikan wrapper ya. Jadi wrapper adalah lokasi yang di bagian tengah ini. Ya, saya akan berikan wrapper, kelas wrapper. Wrapper. Misalnya kita tentukan berapa untuk lebarnya. Lebarnya kita tentukan misalnya 1,1024 pixel. Kemudian kita berikan margin auto ya. Margin auto digunakan untuk menengahkan ya untuk lokasinya.
ya, seperti ini. Kalau misalnya saya close, saya save ya, ini coba saya besarkan. Nanti posisinya akan menjadi di tengah seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, dia berada di bagian tengah sebenarnya. Nah, kemudian coba kita akan berikan menunya dulu ya. Saya akan berikan nav, kita akan sasar untuk wrapper-nya, wrapper. Coba kita berikan border dulu supaya kita tahu posisinya, border 1px solid. Nah, kurang lebih posisinya seperti ini. Kalau ukurannya agak minimize ya. Karena kalau misalnya saya besarkan, ya posisinya kurang lebih wrapper-nya di bagian dalam ini. Ya, di bagian dalam ini adalah wrapper-nya. Nah, sekarang kita akan membuat untuk logonya, supaya logo di bagian kiri, sedangkan menu untuk di bagian kanan. Seperti di bagian hasil akhirnya ya, logo di sebelah kiri, kemudian menu di sebelah kanan. Nah, caranya kita bisa memberikan untuk propertinya adalah flex ya. Saya akan memberikan di sini display. Displaynya adalah flex. Ya, displaynya adalah flex. Kemudian kita akan, kalau kita memberikan display flag, nanti agak menjadi satu buah baris ya. Nah, supaya dia punya jeda antara div yang pertama dan juga div yang kedua, kita bisa memberikan yang namanya justify content. Ya, justify content. Kita berikan justify content space between. Ya, space between ya. Jadi posisinya menjadi logo di sebelah kiri, kemudian untuk menunya ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan untuk di bagian menu ini. Kalau kita lihat di bagian hasil akhir, ada 3 buah menu ya, ada premium course, kemudian tentang saya, kemudian ada free course. Ya, kita akan isikan di sana. Yang pertama adalah di bagian menu, kita akan masukkan untuk kelasnya misalnya ya. Saya akan berikan satu buah kelas baru, kelas menu. Ya, kemudian di bagian dalam dari kelas menu saya akan berikan UL, unordered list ya. Jadi dia akan berbentuk ikon saja. Berbeda kalau misalnya kita berikan OL atau ordered list, maka dia akan berisikan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini saya berikan LI. LI ini adalah itemnya ya, itemnya. Saya akan masukkan misalnya link yang pertama namanya adalah premium course. Premium course, kemudian kita akan buat 2 buah menu lagi, 1, 2. Yang kedua adalah tentang saya. Kemudian yang ketiga adalah free course. Ya, ada 3 buah menu. Kalau sekarang coba kita buka di bagian browser, kurang lebih hanya seperti ini saja ya. Ada premium course, kemudian tentang saya ya, kemudian di sini ada free course. Ini kalau kita menggunakan yang namanya ordered list. Kalau saya ganti menjadi OL ya, dari yang sebelumnya UL tadi, saya ganti menjadi OL ya, maka dia akan berganti menjadi 1, 2, 3 ya. Ordered list. Karena tadi kita menggunakan unordered list ya, atau dia tidak akan diurutkan berdasarkan urutan, kita akan berikan UL saja. Ya, sehingga menjadi simbol seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita akan merubah dari yang sebelumnya untuk UL-nya ini atau untuk menunya ini, dia menuju ke bagian bawah, kita akan buat dia supaya menjadi mendatar. Nah, kalau kita ingin buat dia menjadi mendatar, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah memberikan display seperti yang sudah kita lakukan di bagian nav wrapper kita ini. Ya, sehingga nanti kita akan ubah dia menjadi mendatar, kemudian kita akan hilangkan untuk simbol-simbolnya ini. Ya. Nah, caranya di sini kita akan buat satu buah kelas dulu. Misalnya kita akan atur untuk menunya, coba kita berikan border dulu ya, border 1px solid supaya kita bisa tahu untuk posisinya sebenarnya di mana. Posisinya di sini misalnya kita agak besarkan ya untuk ukuran dari menunya ini supaya kurang lebih ke bagian tengah. Ya. Coba saya berikan untuk width-nya dulu, width 50%. 50% supaya dia agak ke tengah ya. Nah, 50% ini 50% dari mana? 50% dari wrapper kita, ya. Ingat, kalau kita meletakkan di bagian menu ini, menu ya di sini dia berada di bagian dalam dari wrapper. Kalau kita masukkan untuk menunya adalah 50%, artinya dia 50% dari wrapper.
Kalau wrapper ukurannya adalah 1024 ya, tinggal kita bagi 2 saja 50%-nya ya, sehingga kurang lebih ada 512 pixel ya, untuk di bagian width-nya. Coba di bagian nib wrapper ini coba saya hilangkan saja untuk bordernya. Kemudian kita sudah masukkan untuk di bagian nav-nya ya. Sekarang coba kita akan hilangkan untuk icon-iconnya di sini ya, simbol-simbolnya ini kita hilangkan. Kemudian kita akan buat dia menjadi mendatar. Ya, kita akan buat dia menjadi mendatar. Nah, caranya saya akan membuat satu buah pengaturan ya, menu, kita arahkan ke bagian UL dulu, unordered list. Kita buat dia menjadi flex. Oke, dia sudah mendatar seperti ini. Tinggal sekarang kita akan hilangkan untuk list style tab-nya ya, supaya untuk tanda titiknya ini menjadi hilang. Saya berikan none, ya, tanda titiknya menjadi hilang. Kemudian coba kita akan hilangkan untuk margin serta padding-nya. Margin kita berikan 0px. Kemudian padding kita juga berikan 0px. Nah, seperti ini ya, supaya dia menjadi rata tanpa ada simbol. Nah, supaya di sini ya, dari tiap-tiap item ini ya, tiap-tiap menu ini kan ada 3 menu ya, 1, 2, 3. Supaya dia punya jarak antara satu menu dengan menu yang lain, kita bisa memberikan properti justify content ya. Itu kalau kita menggunakan display flag ya, keuntungan kalau kita menggunakan display flags. Kita masukkan justify content space between. Teman-teman perhatikan, saya save. Nanti dia akan punya jarak seperti ini ya, premium cost akan punya jarak dengan tentang saya akan punya jarak dengan free course ya. Nah, teman-teman di sini kita lihat linknya masih ada tanda underscore-nya, kemudian warnanya menjadi agak kebiru-biruan seperti ini ya. Kita akan ubah warnanya terlebih dahulu. Misalnya di sini kita akan memberikan warna dulu ya, atau kita hilangkan dulu untuk underscore-nya ya. Kita akan berikan styling terlebih dahulu di bagian tag A ini. Nah, tag A ini dia berada di bagian dalam dari menu ya, kemudian di dalamnya ada UL, LI, kemudian A. Ya, kita ikuti polanya seperti di bagian atasnya ya, ada menu UL A. Ya, di sini ada menu. Setelah menu kita cari untuk tag UL, kemudian kita cari untuk tag LI, kemudian kita cari untuk tag A. Misalnya di sini kita hilangkan dulu saja untuk underscore-nya, sehingga kita masukkan teks decoration none ya, none supaya dia hilang untuk underscore-nya. Kemudian untuk warnanya misalnya kita ganti color, kita ganti menjadi itu 2, 3 menjadi hitam saja ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, coba kita hilangkan untuk bordernya ini ya, saya akan hilangkan untuk di bagian menu, saya akan hilangkan. Oke, kita sudah hilangkan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, untuk hurufnya, dia masih default saja, teman-teman. Kita bisa mengganti untuk hurufnya ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kita menggunakan CSS, kita bisa masukkan, misalnya di bagian HTML body ini, kita bisa berikan untuk font family, ya, font family. Di sini kita bisa pilih Courier New, ataupun pakai Gilsan, kemudian Times New Roman, dan macam-macam. Misalnya saya pilih di seperti ini. Maka dia akan berganti ya sesuai dengan huruf yang kita pilih. Itu adalah cara yang pertama. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. Daripada kita menggunakan font family yang sudah disediakan oleh CSS-nya ini, kita bisa menggunakan untuk font family yang disediakan di internet. Dan salah satu penyedianya adalah Fonts Google. Silahkan bisa teman-teman gunakan fontsgoogle.com, fonts.google.com ya, kemudian silahkan di enter. Kemudian silahkan dicari untuk huruf yang teman-teman inginkan. Ini coba saya close dulu. Oke. Ini coba saya hilangkan saja, remove all. Ya. Kemudian di sini silahkan dipilih ya untuk huruf-huruf yang sekiranya teman-teman mau ya. Misalnya di sini saya akan cari untuk hurufnya adalah Nunito begini. Ya, saya akan pilih Nunito, kemudian dipilih saja untuk pilih salah satu ya, saya akan pilih yang di bagian atas saja, Nunito Sans ini. Kemudian silahkan dipilih untuk jenisnya yang mau dipilih yang mana.
Kalau misalnya saya akan pilih yang light ini, ya, silahkan diklik di bagian tanda tambah, ya. Nanti di bagian atas ini akan ada semacam keranjang belanja ya, keranjang belanja dari huruf yang kita pilih. Silahkan diklik, nanti akan masuk di sana untuk Nunito kita tadi. Ya, saya akan scroll ke bagian bawah. Nah, di sini akan masuk Nunito Sans. Nah, cara memasukkan di bagian style CSS kita seperti apa? Pilih di bagian import, teman-teman. Pilih di bagian import, ya. Nah, di sini kan dia ada style, kemudian import URL. Yang kita copy adalah di bagian dalamnya ini, ya, tanpa stylenya. Saya akan Ctrl C, kemudian saya akan masukkan ke bagian dalam dari CSS kita. Saya akan letakkan di bagian atas saja. Saya Ctrl V di sini. Saya Ctrl S. Kemudian kalau kita akan menggunakan dari Nunito ini di bagian huruf yang kita pilih, silahkan scroll ke bagian bawah ya. Di bagian font family ini kita klik saja di bagian tanda copy ini. Oke. Kemudian kita letakkan di bagian dalam dari font family. Nah, seperti ini ya. Kemudian silahkan di Ctrl S. Nanti untuk hurufnya sudah berganti ya dari yang sebelumnya kita pilih tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat sini, sebenarnya ukuran dari hurufnya ini masih 16 pixel ya kalau kita lihat di sini. Ukurannya adalah 16 pixel. Misalnya kita ingin untuk ukuran dari di bagian menu ini dia menjadi lebih besar, kita bisa menggantinya. Saya akan masukkan ke bagian nav wrapper ini untuk ukuran dari hurufnya. Saya masukkan font size, kita bisa masukkan langsung misalnya 18 pixel ya ataupun berapapun sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain, saya akan menggunakan untuk prosentase saja. Saya menggunakan 1.2 rem, root element ya. Sehingga dia akan mengambil untuk root elemennya ukurannya berapa? Ukurannya adalah 16, kalau kita masukkan 1,2 maka dia akan dikalikan ya, 1,2 ini dia akan dikalikan ke 16. Sehingga ukurannya harusnya lebih besar. Saya Ctrl S, sehingga ukurannya menjadi lebih besar seperti ini. Ukuran huruf dari menu kita sudah berubah. Sekarang kita akan mengganti ya, untuk di bagian dalam dari menu ini, supaya dia punya background yang berbeda. Salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk memilih warna adalah dengan menggunakan color palette ya. Nah, color palette biasanya saya menggunakan untuk colorhan.co ya. Silahkan dibuka di bagian browser colorhan.co. Jadi colorhan.co ini dia menyimpan untuk pilihan-pilihan warna. Kalau kita membuat website biasanya kombinasi warna itu sangat menentukan. Sehingga ketika kita memilih warna dan warnanya antara satu warna dengan warna yang lain dia menjadi kombinasi yang menarik, maka website kita menjadi menarik juga. Nah, pilihannya adalah di bagian colorhan ya. Kemudian pilih di bagian populer, kemudian pilih di bagian all time. Ya, nanti akan ada pilihan warna-warna yang mungkin teman-teman akan memilih yang di bagian atas ataupun di bagian yang mana, silahkan disesuaikan saja. Misalnya di sini saya akan pilih di bagian warna ini ya, di bagian paling kiri ini, saya akan pilih warna ini. Saya akan gunakan yang bagian atas ini sebagai navigasinya ya, untuk background navigasi. Tinggal saya klik saja, dia akan copy tulisannya atau dia akan mengcopy untuk warnanya ini. Nah, saya akan meletakkannya di bagian tag nav yang saya punya. Ya, saya akan masuk ke bagian tag nav, misalnya saya akan buat satu buah nav baru. Bagian atas dari wrapper ini, saya berikan background color, saya paste saja. Pakai crash dulu. Oke, seperti ini, coba kita lihat untuk hasilnya. Nah, seperti ini ya, dia punya warna kehitaman. Misalnya di sini kita berikan wrappernya supaya punya jarak ya. Di sini saya masukkan padding 20px, 0px, 20px, 0px. Nah, biar dia punya jeda. Nah, selanjutnya kita ganti untuk warnanya ini. Misalnya saya ganti untuk warnanya di bagian wrap ini, saya ganti warnanya menjadi color FFF. Ya, logonya sudah berganti karena masih tulisan. Kemudian di bagian untuk linknya saya ganti sekalian saja. Ya, di sini linknya kita berikan warna FFF juga. Colornya bukan 00 tapi FFF ya, supaya menjadi putih. FFF. Saya Ctrl S.
Ya, kurang lebih menjadi seperti ini ya, logo, kemudian menu-menunya menjadi warna putih. Sekarang kita akan merubah untuk logonya ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian hasil akhirnya ini adalah logonya dan logonya bukan lagi tulisan ya. Logonya adalah gambar ya. Saya akan menyediakan satu buah folder image di mana folder image nanti salah satunya juga akan menyediakan untuk logo yang akan kita gunakan. Nah, link menuju ke bagian repositori saya sudah saya siapkan di bagian deskripsi, silahkan teman-teman lihat. Sementara ini hanya isiannya adalah image saja atau gambar-gambar saja. Mungkin kedepannya akan ada folder untuk CSS ya, kemudian folder untuk JavaScript serta untuk file HTML-nya. Nah, sementara baru ada isian image saja. Ini kita copy saja ya, kita download, kemudian kita akan letakkan di project kita. Silahkan pilih di bagian code, kemudian pilih di bagian download zip. Ya, dia akan melakukan download dari file image ini ya, masuk ke bagian desktop kalau di tempat saya. Saya akan buka dulu untuk lokasinya. Dia ada di bagian desktop harusnya. Ya, di sini template website portfolio. Nah, di bagian folder ini saya akan ekstrak dulu. Klik kanan, kemudian pilih di bagian extract all. Kita pilih di bagian ekstrak. Dia akan mengekstrak untuk foldernya tersebut. Nah, di dalamnya akan ada satu buah folder. Nama foldernya adalah image ya. Silahkan dibuka. Nah, ada folder namanya image. Silahkan di Ctrl C saja. Saya Ctrl C. Kemudian dari file folder image ini saya akan letakkan di bagian dalam dari project template website portfolio yang kita punya. Ya, saya akan back lagi. Di bagian desktop, template website portfolio, yang sementara ini kita hanya punya satu buah file index.html dan juga satu buah folder CSS. Saya akan paste di sini untuk folder image tadi yang kita download dari GitHub yang saya miliki. Saya Ctrl V. Hingga sekarang akan ada posisinya adalah file index.html, folder image, kemudian ada folder CSS. Kalau kita lihat di bagian dalam dari folder image akan ada beberapa gambar ya, ada logo ya, kemudian ada BG header, kemudian ada profile. Kita akan meletakkan untuk logonya ini di bagian dalam dari menu ya, dan akan menggantikan tulisan logo. Nah, caranya saya akan masuk ke bagian file index.html ini. Kemudian saya akan letakkan untuk logo saya di sana. Ya, saya akan masuk ke website portfolio. Di sini saya akan memasukkan untuk kelasnya ya. Misalnya saya tambahkan kelas logo. Kemudian logo ini saya ganti bukan lagi tulisan logo tetapi ke bagian image. Image src. Saya akan masukkan dari image. Kemudian kita masukkan ke logo. Ctrl S. Nah, gambarnya sekarang menjadi besar seperti ini ya, menjadi sangat besar. Nah, supaya dia menjadi lebih kecil, kita akan ubah untuk ukurannya. Saya akan masuk ke bagian style, kemudian saya akan masuk ke bagian kelas logo, kemudian tag img. Saya akan tentukan untuk height-nya. Ya, misalnya height-nya adalah 45 px saja, supaya mengecil. 45 px supaya mengecil. Tetapi kalau kita lihat sekarang teman-teman ya, logonya dia berada di bagian tengah. Tetapi untuk menunya dia menjadi ke bagian atas ya. Ini coba teman-teman perhatikan ya. Di sini tengah ya, tetapi untuk premium cost tentang saya free cost dia kalau kita lihat dia agak ke bagian atas ya, bukan ke bagian tengah dari menu yang kita punya. Supaya dia menjadi ke bagian tengah secara vertikal, kita bisa masukkan di sini ya. Saya akan masukkan ke bagian logo. Saya buat kelas logo di sini. Kemudian saya masukkan di sini adalah display. Saya masukkan flex. Di sini saya masukkan align item. Saya enter. Ya, dia menjadi ke bagian tengah. Sekalian saja di bagian menu ini saya juga akan atur supaya ke bagian tengah. Menu UL saya akan masukkan ke bagian nav ya, di bagian nav wrapper ini. Saya masukkan align item center.
Nah, sekarang posisinya dia menjadi ke tengah ya. Ini sudah sejajar dengan bagian menunya, sehingga logo dan juga menunya menjadi sejajar.